Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valena Anjani dari kelas 7A nomor absen 12 akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW lahir dari pasangan ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah bin Wahab. Ayah beliau meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Rasulullah SAW lahir pada tahun Gajah, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika usia 6 tahun, Rasulullah diajak ibunya mengunjungi makam ayahnya. Dalam perjalanan pulang, sang ibu meninggal dunia, sehingga Rasulullah SAW menjadi yatim piatu. Setelah itu, Rasulullah SAW oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun, kakeknya juga meninggal. Saat itu Rasulullah berusia 8 tahun. Lalu Rasulullah ikut bersama pamannya bernama Abu Thalib. Pamannya Rasul Abdul Muthalib adalah orang yang sederhana, bukan termasuk orang yang kaya, sehingga Rasulullah membantu pamannya mengembala hewan ternak. Ketika Rasulullah mulai beranjak dewasa, beliau ikut berdagang bersama pamannya dengan mengambil barang dagangan dari seorang janda kaya yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah kagum kepada Rasulullah atas kerjanya dalam berdagang yang membuat bisnisnya semakin sukses. Lalu Siti Khadijah pun melamar Rasulullah untuk menjadi suaminya. Rasulullah menikah pada usia 25 tahun dan Siti Khadijah pada waktu itu berusia 40 tahun. Pada tanggal 17 Ramadan atau yang dikenal sebagai malam nuzul Quran, Rasulullah menerima wahyu pertamanya ketika sedang berkhalwat di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dan memberinya wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-4 yang berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya. Setelah peristiwa itu, Rasulullah SAW pulang dengan perasaan takut. Namun disinilah waktu kisah kerasulan Nabi Muhammad SAW dimulai. Rasulullah kemudian mulai berdakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Haritsah, Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara rahasia, kemudian Rasulullah SAW memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan yang tercantum dalam Quran surat Al-Hajr ayat 94 yang berbunyi, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan. Tentu saja tantangan dan cobaan yang datang silih berganti tetap dihadapi dengan tegar demi menyebarkan agama Islam. Kerasnya perjuangan Rasulullah SAW sehingga diangkat menjadi nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada seluruh umat manusia. Beliau pun disebut sebagai utusan Allah yang menjadi tauladan seluruh umat muslim di dunia. Pada usia 63 tahun tibalah saatnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Itulah seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri tauladan yang tidak pernah lelah mengajarkan kebaikan dalam menjalani kehidupan. Peristiwa ini akan selalu dikenang oleh seluruh umat muslim sebagai peristiwa besar dan bersejarah dari perjalanan seorang yang memiliki segala sifat kebaikan dan kemuliaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.